Shalom, selamat datang kembali di ibadah Zoom GAB Rehoboth. Selamat berkumpul dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, yang hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kiranya boleh kembali berkumpul untuk ibadah Zoom siang hari ini bersama GAB Rehoboth. Ya Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan dalam ibadah ini, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembicara kami siang hari ini, Pastor Daniel Rat, sehingga apa yang disampaikannya boleh memberkati setiap umatmu, jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap alat-alat komunikasi yang kami pakai semuanya. Juga terutama sinyal-sinyal yang kami perlukan dalam penerimaan ibadah, siaran ibadah ini ya Tuhan, biarlah Engkau berkati siarannya boleh jelas, jernih, dan kami menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami jemaatmu juga, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh untuk kerinduan menerima firman-Mu, menantikan firman-Mu. Biarlah setiap kami dijamah, dipulihkan, dan diberkati dalam ibadah siang hari ini. Dan biarlah ibadah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk semua pengorbanan dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom. Shalom, selamat datang semua. Selamat datang juga untuk Pak Daniel Raj. Halo Pak. Shalom, shalom Ibu. Shalom Bu, Ya. bagaimana baik? Oh luar biasa Pak. Haleluya. Haleluya, anak Tuhan selalu luar biasa Pak Daniel. Amin, amin. Ibu Diana. Shalom Ibu. Shalom, shalom, Bu. Hey, Keren, haleluya. keren. Wah, banyak bunga-bunga ya. Keren ini Ibu. Shalom semua. Selamat datang Pak Daniel. Seperti biasanya, mari Pak Daniel, boleh dimulai. Haleluya. Ya, doa dulu ya Pak Daniel. Ya, oke. Haleluya. Shalom, shalom semua. Kita bertemu lagi. Amin. Haleluya. Saya percaya yang siang ini kita temu pasti saya percaya Tuhan akan berbicara, ya, firman Tuhan akan berbicara dan mengubah dan berkati dan menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk firman, kita tutup mata dan doa ya. Thank you Jesus. Lord, we come together once again this time. Bapak, kami berkumpul bersama pada saat ini sekali lagi. Lord, I surrender everything in your hand in the name of Jesus. Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. I pray your mighty hand take control in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya tangan-Mu yang dahsyat itu yang memegang kendali. Because Bible say if you believe you see the power of God. Sebab Amen. Alkitab mengatakan apabila kita percaya kita akan menyaksikan kuasa Tuhan. Where the person of God, there's a healing, restoration, etc. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada pemulihan dan semuanya. We believe that. Kami mempercayainya, Tuhan. Now you are in our midst. Sekarang Kau ada di tengah-tengah kami. According Bible say we are receiving, a healing, a restoration, and etc. Dan menurut Alkitab, disitulah terdapat kesembuhan, pemulihan, dan segala sesuatunya. I surrender each of them in your hand. Aku serahkan setiap daripada kami masing-masing ke dalam I tangan-Mu. pray you take control. Nah, aku berdoa agar supaya Engkau yang memegang kendali. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. First of all, I thank you to God, and secondly, I thank you to Bu Maria. Amen. Hallelujah. I'm just recall. The first time where I meet her. I meet Ibu Maria and Pak Gunawan. I meet them in Bandung. Yeah. Ya Hallelujah. Pak, That's the first time. Bandung. Yeah. Lembang Pak, Lembang. Yeah, Lembang. Yeah. That's the first time I meet them. Amen. Hallelujah. So from there, that we have a good, fellowship. Yeah. Finally, they connect with Pastor Amos. So from there, we have a good, fellowship and relationship.
Hallelujah. So that's why we always, even every time if I go to Surabaya, definitely I'll preach in their place. Amen. Hallelujah. Amen. So even Zoom, even though I cannot come to Surabaya, yeah, sorry Budiana. Loh, enggak apa-apa, Pak. Kan itu kan pribadi, Pak. Amin. Amin. Haleluya. So setiap kali saya ke Surabaya pasti sudah ke gereja Rehoboth ya. Amin. Dan juga walaupun sekarang tidak ke Surabaya walaupun Zoom ya masih tetap kita bergabung. Amin. Haleluya. So ini waktunya yang Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara, amin, dengan firman Tuhan, pasti kita dapat sesuatu yang hal baru, sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam roh kita atau our spirit. Amin. Haleluya. Okay. So this afternoon that I'm going to share, so if you listen the word of God, or you consider the word of God, what are the things that you will receive it? Jadi saudara, apabila kita ini ya fokus pada firman Tuhan, konsen kepada firman Tuhan, apa saja sih yang kita bisa peroleh? Every day we listen many kind of voice. Saudara, setiap hari kan kita mendengarkan banyak sekali macam suara ya. Yeah, even you can listen radio and also TV ya, Trans TV, macam-macam TV, dan juga lagu-lagu dangdut atau apa ya, macam-macam suara. Amin, macam-macam suara yang kita dengar. Amin. Tapi walaupun kita dengar suara itu, yang suara-suara itu apa yang bawa atau apa yang kasih untuk kita, apa yang bawa sesuatu untuk dalam kerohanian, itu yang kita harus pikirkan. Amin. Tapi Alkitab bilang ya, kalau kita dengar firman Tuhan, amin, ada sesuatu perubahan, sesuatu yang meningkatkan dalam our spirit, our roh, amin. Dan juga setiap kali kita dengar firman Tuhan, yang firman Tuhan akan sharpen our focus. Mempertajam fokus kita. Mempertajam fokus kita. So every time as we listen the word of God, that something great thing are taking place in our spirit. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam roh kita. Every time as we listen the word of God can change, can bring many things in our life. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu bisa mendatangkan banyak hal dan merubahkan banyak hal juga dalam hidup kita. Example, we can see the ministry of Jesus. Misalnya saudara, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, wherever Jesus go, kemanapun dia pergi, so that the blessing and the healing taking place, and Jesus bless the food, and Jesus give them a food. He can change the water. He can change many things. Yesus itu dimanapun dia berada dan pergi, dia itu memberikan berkat, dia memberikan kesembuhan, dia mengubahkan air menjadi anggur, dan banyak hal yang terjadi. Even Jesus want to speak to Peter. First time he meet Peter. Even Jesus say, okay, you go deeper and throw your net. Bahkan ketika Yesus bertemu dengan Petrus dan berkata, bertolaklah ke tengah dan tebarkanlah jalamu. So there's talk about blessing. So Peter receive blessing. Jadi saudara, disitulah Petrus menerima berkatnya. But the very important thing, before they receive blessing, before they receive healing or something, Jesus spoke to them, and the people listen the word of God. After listen of God, then God start to do miracles. Jadi saudara, sebelum mereka menerima berkat Tuhan, kesembuhan dan segalanya, Tuhan itu selalu menyampaikan dulu firman Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, barulah Yesus mulai memberikan kepada mereka berkat-berkatnya. And also the people who listen the word of God, only there are the people a blessing, and they can see, they can receive many things in their life. Dan juga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, merekalah yang menerima berkat dan banyak hal lain di dalam hidup mereka. Amen. That's very important. Nah, ini yang paling penting sekali, saudara. I mean, this afternoon, I'm sharing word of God. That how important the word of God. When we listen word of God, what the word of God can do in our life. Jadi saudara, siang ini kan saya share firman Tuhan ya. Ini penting sekali. Kita bisa menyaksikan apa sih manfaat yang dikerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Turn with me. Nah, kita buka bersama, Luke saudara. chapter 15 verse 1.
Lukas 15 ayat pertama. Verse 1, ya. Lukas 15 ayat pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Bible say, now the tax collector and sinner were all gathering around to hear him. Jadi dikatakan, saya ulangi ya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Tax collector and sinner. Why? Jesus separate tax collector and sinner. Kenapa Yesus kok memberikan penekanan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, saudara? It means the tax collector is not sinner. Apakah itu berarti bahwa para pemungut cukai itu bukan orang berdosa? So why Jesus separate them? Tax collector and the sinner. Kenapa Yesus memberikan pemisahan ya antara pemungut cukai dan orang berdosa? Pengunut cukai. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana, pengunut cukai yang paling kaya sekarang ya. Amin. Haleluya, karena pengunut cukai. Macam-macam terjadi. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di mana, semua tempat. Amin. Kenapa? Karena itu hal business people ya. Amin. Sesuatu terjadi. Amin. Ya, mereka bisa ubah sana sini ya. Mereka bisa semua ubah account semua. Amin. Haleluya. Wah, dari situ mereka dapat income yang lumayan. Amin. So mereka yang paling kaya ya. Amin. Pengunut cukai. Amin. Kalau waktu Tuhan Yesus ya masih ada pengunut cukai masih ada. Kalau Lukas pasal 19 ya kita bisa baca tentang Zakius. Amin. Dia adalah tax collector. Amin. Dengan Tuhan dengan murid Yesus ada juga tax collector. Amin. So, yang tax collector waktu itu tax collector yang paling kaya. Mereka nggak pikir tentang apa-apa. Mereka konsentrasi untuk bagaimana caranya saya bisa dapat uang. Macam mana caranya yang saya bisa kaya. Itu, amin, konsentrasi mereka. Amin. Haleluya. Dulu enggak menteri keuangan, menteri pengajar, macam-macam menteri nggak ada. Amin. Haleluya. So tapi di mana-mana penganut cukai pasti sudah ada. Pasti ada. Amin. Karena itu Tuhan bilang ya, penganut cukai dan juga orang dosa ya. Orang berdosa. Orang berdosa. Amin. Haleluya. So Alkitab bilang orang ini yang cari Tuhan. Orang ini yang mereka bersama Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicara. So artinya dari sini kita bisa tahu ya, yang dulu yang orang-orang yang siapa rasa saya dosa, saya orang I'm a sinner. Ya, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Amin. Mereka yang cari Tuhan. Amin. Dari situ yang perubahan terjadi. So dari sini kita tahu ya, so bagaimana pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kenal banyak orang ya. Mungkin kita kenal bupati, mungkin kita kenal gubernur, ya. Mungkin kita bisa kenal. Amin. Haleluya. Mungkin kenal. Tuhan Yesus ya kenal. Bapak kenal. Roh Kudus, paling kenal. Amin. Ya, kita semua kenal. Ya, kita kenal, tapi bagaimana you punya relationship? Hubungan. Hubungan. Ya, kita kenal banyak orang, ya betul. Tapi bagaimana you kenal? Kalau kenal apa ya? See, if you know them, what you do? Ya, apabila kita mengenal mereka, terus apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saudara? Amin. Haleluya. Kita kenal bupati, bagaimana kita kenal? Ada fellowship. Bupati kita kenal, ya bagaimana kita kenal? Kita pernah ke sana, amin. Masih ada kontak karena WhatsApp atau apa, masih ada kontak. Dari situ ya kita kenal. Dari situ kita kenal. Saya bagaimana? Saya kenal kamu dan kamu kenal saya. Iya. Mungkin ada pernah kita temu di gereja di Indonesia mana-mana. Habis itu kadang-kadang ada yang WhatsApp,
Amin. Dari WhatsApp, ya saya kenal. Saya bagaimana kenal Ibu Diana? Ya selalu dia interpret saya. Amin. Dia interpret saya. Ya dari situ saya kenal. Saya lihat wajah Ibu Diana, wah saya so semangat. Karena begitu akrab. Amin. Begitu akrab. Amin. Haleluya. Tapi Alkitab bilang ya, orang-orang ini ya orang teks pengguna cukai dan juga orang berdosa yang mereka berkumpul karena Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Untuk dengar firman Tuhan. Yang siang ini kita kumpul ya. Kita di lewat Zoom. Kita kumpul. Apa motifnya? Kita motif untuk mendengar suara Tuhan atau motif atau saya mau cuma doa aja. Atau saya mau nubuat. Prophetic word. Ya, kata-kata profetik. Kata-kata profetik. Apa motifnya? Kenapa kita kumpul? Sebelum Tuhan berkati mereka, sebelum bawa satu kesembuhan, sebelum Tuhan kasih makanan untuk mereka, Tuhan mulai berbicara atau khotbah atau sharing firman Tuhan. Kalau kita sudah siap untuk dengar firman Tuhan, yang firman Tuhan yang bawa perubahan, firman Tuhan yang bawa sesuatu yang hal terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Yang pertama, turn with me Mark chapter 6. Mark chapter 6 verse 33 to 35. Markus pasal 6 ayat 33 sampai 35 ya. Bible says here, but many who saw them living recognized them and ran on foot from all the town and got there ahead of them. When Jesus landed and saw the large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. So he began teaching them many things. Halo Bu Diana. Pak Daniel, Bu Diana lagi keluar, mungkin signalnya ada masalah signal, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Oke, haleluya. So, apa yang kita baca di sini ya, kita bilang ya, kalau kita lihat pasal itu, kita sudah tahu ya, oh ini pasal ini yang Tuhan lakukan, Yesus lakukan mujizat dengan 5 roti, 2 ikan. Amin. Oke, sebelum mujizat terjadi, sebelum dia ubah roti dan ikan, apa yang terjadi sebelum itu? Ada sesuatu yang terjadi. Amin. Kalau ayat 33 ya, kita baca, Alkitab bilang yang mereka sudah tahu Yesus mau ke mana, so Yesus berlari mereka yang berlari duluan dan mereka sudah tunggu di mana Yesus mau datang. Mereka sudah duluan, mereka sudah tunggu di sana. Mereka sudah siap. Haleluya. Kalau kita pelayanan ke Papua, saya sering Papua pelayanannya. Apalagi masuk pedalaman, desa-desa. Amin. Kalau sudah masuk Papua, saya suka loh kalau saya pelayanan di Papua. Amin. Kalau saya ke kota ya Jakarta, Surabaya, begitu ya. Wah, sudah lihat, sudah tahu lah. Karena orang Surabaya, Jakarta semua putih-putih, saya hitam. Amin. Kalau saya ke Papua, saya senang sekali karena mereka hitam, saya putih. Amin. Mereka bilang, waduh ini Bapak ini putih sekali. Amin. Kalau saya ke Surabaya, saya lihat orang ini yang semua putih, saya yang hitam. Amin. Haleluya. Kalau sudah masuk pedalaman ya kita pelayannya di mereka atau pelayan di lapangan. Amin, di lapangan. So waktu kita mulai ibadah begitu ya, mungkin bukan semua orang yang datang di lapangan, cuma ada sedikit. Yang lain semua karena yang rumah-rumah mereka di keliling lapangan.
So mereka dari rumah mereka dengar firman-Nya. Waktu kita panggil untuk doa, semua mereka turun. Mereka turun, so mereka datang. Amin. Waktu kita mau doa, kita undang, kita apa altar call ya, altar call, mereka semua datang. Dari rumah mereka langsung datang. Kenapa mereka datang? So mereka dengar firman-Nya. Amin. Haleluya. Dan juga waktu kita khotbah, dan juga ada banyak orang yang dapat kesembuhan. Kesembuhan. Saya masih ingat, saya ada satu di desa, waktu saya khotbah, saya bilang, sini ada yang ibu punya anak cacat. So sekarang Tuhan bilang, sekarang bawa anakmu, dia akan terima kesembuhan. Dia bawa. Cacat. Terima kesembuhan. So, waktu khotbah, mereka dengar suaranya. Tiba-tiba Tuhan panggil mereka. Mereka langsung dengar. Mereka langsung action. Kalau mereka nggak dengar suara Tuhan, kalau mereka nggak dengar khotbahnya, kalau mereka nggak dengar firman Tuhan, pasti mereka nggak dapat kesembuhan. Nggak dapat. Haleluya. So karena itu Alkitab bilang ya, mereka yang ini, mereka sudah duluan dan mereka sudah tunggu. So waktu Yesus ke sana, Yesus lihat mereka. Amin. Yesus lihat mereka dan Alkitab bilang ya, when Jesus landed and saw the large crowd, he had compassion on them. Amin. He had compassion on them. Dia memiliki belas kasihan untuk mereka. Oh, ini siapa ya? Ini Pak, suaranya. dibantu Pak Valen dulu ya, Pak. Iya, saya pernah suara ini. Oke. Haleluya. Biasanya very good. translate. Shalom Pak Valen. Shalom oke. Pastor Daniel. Okay, so Bible say he had compassion on them because they were like sheep without shepherd. Alkitab berkata dia memiliki belas kasihan bagi mereka karena mereka ini seperti domba-domba yang tidak memiliki induk. So Jesus had compassion on them because he know that these are the people who run for ahead and they wait for coming of Jesus. Yesus memiliki belas kasihan buat mereka karena Yesus melihat orang-orang ini berlari-lari untuk menantikan Yesus. So because they are waiting, God saw, Bible say, His compassion on them. Karena mereka menunggu, menanti-nantikan, Tuhan melihat dia memiliki belas kasihan untuk mereka. Because of compassion, Bible say, so He start to begin teaching them many things. Karena belas kasihannya, sehingga dia mulai mengajarkan kepada mereka banyak hal. This is very important, my dear brother and sister. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Amen. Bible say Jesus start to teaching them many things. Alkitab mengatakan Yesus mulai mengajarkan kepada mereka banyak hal. My dear brother and sister, I'm going asking you, what are the things? What the Bible say? Many things. Bapak Ibu Saudara, saya ingin tanya kepada saudara, apa yang dimaksudkan oleh Alkitab banyak hal? Now I'm going to tell you. Example, if Jesus come to your house. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau sekiranya Yesus datang ke rumah saudara. Amen. Jesus come to your house and start to speak to you. Yesus datang ke rumah saudara dan dia mulai berbicara kepada saudara. What he will speak to you? Apa yang dia akan sampaikan kepada saudara? Okay, example ya. Who want to choose? Contohnya, siapa yang mau? Okay. Okay, I choose Walana. Okay. So now Jesus went to Walan house. Misalnya sekarang Yesus datang ke rumahnya Valen. Is it Jesus speak to Walan about Bu Maria? Apakah Yesus mau berbicara kepada Valen tentang Ibu Maria? Oh, about speak to Genetitan? Atau dia bicara mengenai Genetitan? Oh, he speak about Siska? Atau dia mau bicara mengenai Siska? No. Tidak. If Jesus went to Walan house, he going to speak about him. Kalau Yesus datang ke rumahnya Valen, maka dia akan berbicara mengenai Valen.
Because Bible saying God speak to them, teaching them many things. Karena Alkitab berkata, Yesus berbicara kepada mereka, dia mengajarkan kepada mereka banyak hal. So it means if Jesus went to Wallen house, he teach them. It means Jesus going to teach something that Wallen don't have or Wallen never realize. Nah, kalau Yesus datang ke rumah Valen, berarti Yesus datang dan mengajarkan banyak hal kepadanya, mengajarkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh Valen atau nggak pernah menyadari akan hal itu. If Jesus went to Wallen house, so God know his weakness, God know what's happening in his life, so God speak about the weakness, God speak the things what so about Wallen. Jadi kalau Yesus datang ke rumahnya Valen, Tuhan akan berbicara mengenai kelemahan-kelemahannya. Tuhan akan bicara mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh Pak Valen. Yes, my dear. So if Jesus come to your house, Ya, saudaraku, jadi kalau Yesus datang ke rumah saudara, he's not going to talk about any other people. dia tidak akan berbicara perihal orang lain. He's not going to speak about other people weakness to you. Dia tidak akan bicara mengenai kelemahan orang lain kepada saudara. He's not going to tell you, oh, he's not going to teach you how to cook. Dia tidak akan mengajarkan kepada saudara hal lain seperti bagaimana cara memasak. He's not going to teach you how to dress. Dia tidak akan mengajar saudara bagaimana cara berpakaian. It means he's going to teach you that something that something is lacking in your life. Artinya dia akan mengajarkan kepada saudara sesuatu yang kurang dalam hidup saudara. There's something very important things. Sesuatu yang begitu sangat penting. My dear brother and sister, many times we concern many things, but many times we forgot to concern about the family. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita memiliki masalah atau berpikir mengenai banyak hal, tetapi jarang atau tidak kita berpikir mengenai keluarga kita sendiri. Many times we never concern about ourselves. Banyak kali kita nggak pernah berpikir mengenai diri kita sendiri. Many times we try to change others, but many times we forgot to change ourselves. Banyak kali kita berusaha mencoba mengubah orang lain, tapi kita nggak mencoba mengubah diri kita. Many times we try to talk about other people, but we never change, we never talk about ourselves to God. Banyak kali kita mau bicarakan mengenai orang lain, tapi kita tidak pernah berbicara atau mengubah diri kita sendiri, membicarakannya dengan Tuhan. See, in this time here, in COVID, this virus time, around 2 years. Saudara, di masa COVID ini, masa pandemi ini sudah hampir 2 tahun. I don't know about Indonesia, but Malaysia, the percentage of divorce is increasing. Saya nggak tahu mengenai Indonesia, tetapi di Malaysia peningkatan persentase jumlah perceraian meningkat. Increasing. Meningkat. Even that the thousands of people now applying for divorce. Ya, bahkan ada begitu banyak orang untuk mau bercerai, saudara. If Jesus went to their house, nah kalau Yesus datang ke rumah mereka, what Jesus going to talk to them? Apa yang akan Yesus sampaikan, bicarakan kepada mereka? He going to talk to them. Oh yeah, better divorce. Apakah dia akan berkata kepada mereka, oh lebih baik bercerai? Oh, he will bring that solution. Dia akan membawa jalan keluar. You have a family problem, so if Jesus come there, he's not going to talk about other family. He's going to talk about you. Bible saying he teach them many things. Saudara punya masalah keluarga, dia datang, dia tidak akan membicarakan hal masalah keluarga orang lain, tapi dia akan membicarakan masalah keluarga saudara. Alkitab mengatakan dia mengajarkan kepada mereka banyak hal. He's going to talk about the relationship with God. Dia akan berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. He's going to talk about the relationship, husband-wife relationship. Dia akan berbicara mengenai hubungan suami istri. Husband-wife relationship, now there's a relationship, is affected. Hubungan suami istri sekarang terkena dampak juga, bermasalah. So always have the misunderstand. Jadi senantiasa terjadi kesalahpahaman. That's the main problem nowadays are taking place in the family. Itu masalah utama yang sesungguhnya sedang terjadi dalam keluarga-keluarga. So if Jesus come to your house, it means God will speak to many things.
Jadi kalau Yesus datang ke dalam rumah saudara, dia akan berbicara banyak hal. Amen. What are the things lacking in your personal life? Hal lain apa juga yang sedang kurang dalam kehidupan pribadi What saudara? are the lacking about family? Apa yang kurang lagi mengenai masalah keluarga saudara? How to build that family? Bagaimana membangun keluarga? Bible said, if you're not build your family, it means you cannot build the church. Alkitab berkata kalau saudara nggak bisa membangun keluarga saudara, itu berarti saudara tidak bisa membangun gereja. You cannot build your family, it means you cannot build in the ministry. Saudara nggak bisa bangun keluarga saudara, artinya saudara juga nggak bisa membangun pelayanan. So if your family destroyed, it means everything destroyed. Jadi kalau keluarga saudara hancur, artinya semuanya hancur. So your family is a foundation for you. Keluarga saudara adalah dasar bagi saudara. So your family destroyed means the ministry destroyed, your church destroyed. Artinya keluarga saudara hancur, artinya gereja, pelayanan hancur saudara. That's why Jesus saw these people. He said, these are the people like sheep without shepherd. Nah, jadi Yesus melihat orang-orang ini seperti domba-domba yang tanpa gembala. Because they don't know the direction, they don't know where to focus. Karena mereka tidak tahu arahnya, mereka tidak tahu harus berfokus kemana. Amen. They're receiving many kind of teaching. Mereka menerima begitu banyak sekali pengajaran. So they cannot, I mean, how to say that, yeah? They don't know which is the right teaching or doctrine. Jadi mereka tidak tahu yang mana pengajaran yang benar, yang tepat, doktrin yang tepat, doktrin yang benar. So nowadays, yeah, there are many wrong teaching. Ya, bahkan sekarang ini juga ada begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang keliru. Even Malaysia, that's one teaching right now. Bahkan di Malaysia ada satu pengajaran sekarang. In the teaching say, no need to go to church. Dalam pengajaran itu berkata, tidak perlu pergi ke gereja. You no need to pray. Saudara nggak perlu berdoa. You no need to read the word of God. Saudara tidak perlu baca firman Tuhan. You no need to pay the tax. Tidak perlu I mean, bayar sorry, pajak. tithes. Tidak perlu bayar perpuluhan mungkin. Yes, you no need to pay your tithes. Ya, tidak perlu membayar persepuluhan. And the power of God is always take control in your life. Dan katanya kuasa Tuhan senantiasa memegang kendali dalam hidup saudara. Because you already received the salvation. Karena engkau sudah terima keselamatan. So now that only Spirit are take control, Spirit are working in your life. So you no need to go to church, you no need to read the word of God, nothing. Jadi roh Allah yang memegang kendali sekarang, nggak perlu baca firman Tuhan, nggak perlu pergi ke gereja, nggak perlu lakukan apa-apa. So the people who don't know the doctrine, the people who not rooted in the word of God, so they go for many doctrine. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui pengajaran yang benar, tidak berakal dalam pengajaran yang benar, mereka berlari cari doktrin yang lain itu, saudara. So if Jesus come to your house, he will teach about, he will teach about the kingdom. He will speak about the kingdom. Jadi kalau Yesus datang ke rumah saudara, dia akan mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Dia akan bicara mengenai kerajaan Allah. He will teach you to be strong in the word of God. Dia akan mengajarkan saudara untuk menjadi kuat di dalam firman Tuhan. See, the people are not rooted in the word of God. That's the family is always a problem, shaken up in every area. Saudara lihat, orang-orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan, keluarganya yang akan bermasalah, akan diguncang dalam masalah yang seperti ini. Where no word of God, there's a family, there's the people like a sheep without shepherd. Di mana tidak ada firman Tuhan, disitulah keluarganya akan menjadi seperti domba-domba yang tanpa gembala. If you run for miracles, if you run for the word of God, if you run for the healing, it means the shepherd, you are the shepherd without sheep without shepherd. Kalau saudara hanya berlari-lari mencari kesembuhan, mencari alam mujizat, itu berarti saudara sedang berlari sama seperti domba-domba yang tanpa gembala. See, my dear brother and sister, so be rooted in the word of God. Let word will change you. The word will bring that healing and a restoration. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biar Bapak Ibu Saudara berakar dalam firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu memulihkan saudara, mendapat kesembuhan, pemulihan
dalam firman Tuhan. That's why the Bible says he began teaching them many things. Jadi disebutkan Bapak Ibu Saudara, Yesus mulai mengajarkan kepada mereka begitu banyak hal. Saya kira He's going to change your focus. itu akan mengubah fokus saudara. I mean, he's going to change your focus to focus on him. He's going to make your focus narrow. Watch over him. Saudara akan mengubah fokus saudara, akan berfokus kepada dia, makin sempit kepadanya. Why? Kenapa? This is the period where, I mean, a shaken up period. Ini adalah masa kita diguncang, saudara. Shaken up period. Masa benar-benar kita diguncang. This Saudara. is the time that we have to be very strong. Ini adalah masa di mana kita harus benar-benar menjadi kuat. Ya, Ibu If Diana, you build your foundation on healing, that you're shaken up. kalau saudara cuma membangun dasar saudara cuma dalam kesembuhan, wah, If itu you jadi build your foundation on a blessing, you're shaken up. kalau saudara hanya membangun atas dasar berkat, maka saudara akan terguncang. If Pastor you build your foundation on any other things, you're shaken up. Kalau saudara membangun dasar saudara dalam hal lain apapun, saudara akan terguncang. But the people who build their foundation on the word of God, they will stand forever like you and me. Tapi orang yang membangun dasarnya atas firman Tuhan akan berdiri teguh sama seperti saudara dan saya. Pastor, sorry, Amen. Ibu Diana already. Silakan Ibu Amen. Diana. Amen. Amen. If you say amen, just show your hand. Kalau saudara, Hallelujah. ya Ibu Diana silakan. Your foundation on the word of God. Thank you, Pastor Valen. Fondasi Anda ada di atas firman Tuhan. Wow, my interpreter come back ready. Mungkin dia punya flight delay ya. Amen. Hallelujah. So that's why Bible say, so he began teaching them many things. Jadi dikatakan di situ dia mulai mengajarkan kepada mereka banyak hal. Hallelujah. Just realize Jesus is in your house. Jadi coba kita bayangin aja kalau Yesus ada di rumah kita, saudara. He's head of your house. Dia itu kepala daripada rumah tangga He's a kita. counselor in your house. Dia itu penasehat di rumah tangga He's an kita. advisor in your house. Dia ya konselor lah ya. Ya. Ya, nasihat ya, advisor. Ya, tadi sudah penasehat soalnya. Okay. So advisor in your house. Believe it. Amen. Okay, hallelujah. So the moment when you listen to him, Jadi begitu kita itu mendengarkan dia, then that the miracle take place. maka terjadi mujizat itu kemudian terjadi. Amen. Hallelujah. So when you go through the chapter, Jadi kalau kita pelajari pasal ini, saudara, after he teach them, setelah dia ngajarin mereka, then that the blessing that he blessed the food and the 5 bread and 2 fishes, a miracle take place. baru kemudian dia memberkati 5 roti dan 2 ikan, terjadilah mujizat. Amen. So, but listen the word of God. Tetapi mesti dengerin firman Tuhan dulu. Amen. Even right now, Bahkan sekarang ini, saudara, maybe there are some of them you're waiting for the healing. You're waiting for the something to let God speak to you. mungkin saja Anda sedang menantikan Anda minta kesembuhan Tuhan atau apapun juga. Biarkan firman Tuhan dulu yang berbicara kepada Anda. Yes, God want to do that. Karena Tuhan ingin mengerjakannya. God want to speak to you. Tuhan itu yang mau bicara dengan Anda. But just concentrate His word. Just listen to His word. Tetapi konsen dulu, saudara, fokus dulu pada firman-Nya. Amen. Jenny Mamasa. Jenny Mamasa. Thank you, Jesus. Lord, I surrender Jenny Mamasa to your hand. Tuhan, aku serahkan Jenny Mamasa ke dalam tangan-Mu. Lord, I pray for your mighty hand, let the touch of God upon her right now. Aku mendoakan tangan-Mu yang dahsyat dan biarlah jamahan-Mu ada atasnya sekarang. Lord, say, my daughter. Tuhan berfirman, anakku, Lord, say, day and night, I'm very closely watch over you, and I always in your life. siang malam aku tuh selalu dekat dan mengawasi Engkau dan aku selalu ada di dalam hidup-Mu. I never put you alone, my daughter.
Aku tidak pernah membiarkan engkau itu sendirian, anakku. And every situation that what you're going through, Lord say, yes, I'm seeing that. Dan semua keadaan yang engkau lewati, Tuhan mengatakan, ya, aku melihat semuanya itu. Lord say, I strengthen you, my daughter. Tuhan berfirman, aku menguatkan engkau, Lord say, don't anakku. give up. Jangan nyerah ya. Don't give up. Jangan nyerah. Lord say, stand on my word. Berdirilah di atas firman-Ku. Bible saying, Jesus Nah, sent the word of God and the word brings that healing. Alkitab mengatakan bahwa Yesus memberikan firman-Nya dan firman itulah yang menyembuhkan. Amen. So the Lord sent a word to heal. Jadi Tuhan itu mengirimkan firman-Nya untuk menyembuhkan. So Lord said, my daughter, just put your trust on my word, and my word will bring that everything that what you're expecting right now. Jadi anakku, fokus saja kepada firman-Ku, dan firman-Ku itulah yang akan mendatangkan segala sesuatu yang kau perlukan dalam hidupmu. Don't worry, I take control in your life. Jangan khawatir, aku yang pegang kendali atas I hidupmu. take control. Aku yang pegang kendali. You're not alone. Believe it. Aku tak sendirian, percaya itu. If you believe, you are see power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amin. Oke, ini siapa ini ya? Everest ya. The name of Jesus. Everest, angkat tangan. Betul ya? Oke, Everest, name of Jesus. Lord, I surrender her in your hand. Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tanganmu. Kurabaka Shantareke. Lord, say, my daughter, remember, my word will go any places, even the strong, foundation. My word can go deeper and dig everything. Firman-Ku itu dapat menuju ke segala arah, bahkan fondasi yang dalam, lebih dalam lagi. Even though there's a very, very strong, concrete, but still my word can go in, can break even the strong concrete. Sekalipun ya, ada satu perlawanan atau serangan yang dahsyat sekali, tetapi firman-Ku itu bisa menembus jauh lebih lagi, masuk lebih dalam daripada hal itu. Yes, my word have authority and power. Karena firman-Ku itu punya otoritas dan kuasa. So Lord said, every day, Lord said, listen my word and digest in your spirit. Jadi Tuhan bilang setiap hari itu dengerin firman-Ku, kemudian cerna And my dalam word rohmu. will give you new strong. Dan kemudian firman-Ku lah yang akan memberikan kau kekuatan yang baru. And my word carry you to overcome in every situation that you feel like a very difficulties. Dan firman-Ku lah yang akan membawa engkau, mendukung engkau melewati semua keadaan yang kau rasa sulit sekali. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Amen. Tuhan. Listia, the name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantari Kababarariki. Lord say, my daughter, it's not you. Lord say, I go in front of you. Tuhan berfirman, anakku, bukan kamu, tetapi akulah yang berjalan di depanmu. And also not only I just in front of you, I just keep on go. Lord say, no, I hold your hand and I make sure I make you to walk with me. Dan Tuhan berfirman, bukan saja aku berjalan di depanmu dengan begitu saja, tetapi aku menggandeng tanganmu dan aku memastikan bahwa engkau itu berada bersama denganku. Even though there are many areas where you never understand. Sekalipun ada banyak hal yang tidak kau mengerti. Because I hold your hand. Karena aku yang menggandeng tanganmu. I never make you stop. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau I tuh never make you berhenti. confusion. Aku juga tidak pernah membiarkan engkau tuh. Even though you don't know what the next going to take place. Sekalipun engkau nggak tahu berikutnya itu bakal apa. Because I hold your hand. Karena aku yang menggandeng tanganmu. And I make sure that you will cross over. I make sure that you will reach the place where you're supposed to be.
Dan aku yang akan memastikan bahwa engkau itu akan nyebrang dan nyampe ke tempat yang harus di mana kau harus berada. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Put your trust in me. Taruhlah percayamu Then kepadaku. I do everything for you. Maka akulah yang akan mengerjakan segala sesuatunya bagimu. Amen. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amin. Yohana Bonita. Korabaka Shantari Kababararike. Korabaka Shantari Kababararike. Lord say, my daughter. Tuhan berfirman, anakku, What are the things troublesome in your life? apa sih hal-hal yang menjadi kesulitan atau menjadi trouble ya untuk What dirimu? are the area that you cannot make a right decisions right now? Di bagian-bagian area mana sih di mana engkau tidak bisa membuat keputusan yang tepat? But Lord say, my daughter. Tuhan berfirman, anakku, Lord say, as you just look at me. kalau engkau hanya pandang aku saja, Lord say, I'm not very far from you. aku itu nggak jauh daripada dirimu. Lord say, the place where you are from there, as you call me, Lord say, I answer your prayer. I answer your request. Dari tempat di mana engkau berada, apabila engkau memanggil namaku, maka aku akan menjawab, aku akan menjawab doamu. There's so many areas you have a question mark. Ada banyak hal ya yang merupakan satu pertanyaan bagimu. You're thinking, you're asking why this happened, why this happened, how this happened. Engkau bertanya kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Pokoknya banyak pertanyaan deh. But Lord say, my daughter, even though you have a many question mark, but one thing I say, God say, I am answer for you. Tetapi Tuhan berfirman, apapun juga banyaknya pertanyaanmu, tetapi akulah jawaban bagi dirimu. I am an answer for everything in your life. Akulah jawaban bagi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya itu. Charles Devi Putraya. The name of Jesus right now. Urabaka Shantarike. Lord say, my son. Anakku, kata Tuhan. Lord say, I'm not bring limited in your life. Sekali lagi, Pak. I'm not bring limited things in your life. Aku tidak melakukan hal-hal yang terbatas dalam hidupmu. Lord say, I always like to keep that unlimited things. Aku itu selalu rindu memberikan hal-hal yang tidak terbatas. Even I give you that unlimited things. Bahkan aku pun memberikan kepada dirimu hal-hal yang tidak So God terbatas. says, don't see that present situation, don't see that what's happening. Lord saying, just listen my word will open your mindset. Jadi Tuhan berfirman, jangan lihat keadaanmu yang sekarang, apa yang sedang kau alami, tapi dengarkan firmanku. Firmanku itulah yang akan membukakan pola pikirmu. Amen. So my word has opened your mindset that you can see there are many things that what God want to do in your life. Jadi kalau pola pikirmu terbuka, maka engkau akan bisa menyaksikan begitu banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Remember, Ingatlah, victory is yours. kemenangan itu milikmu. Amin. Victory is yours. Kemenangan itu milikmu. Amen. Okay. Jenititan. Korabaka Shantarike. Korabaka Shantarike. Lord say, my daughter. Anakku, Remember, you are more than conqueror. ingat bahwa engkau itu lebih dari pemenang. Korabaka Shantarike. You're going through many challenging. Engkau sedang mengalami banyak sekali tantangan. When many times you cry, Seringkali nobody engkau, sing your cry. seringkali aku melihat engkau itu menangis. Nobody knows your heart feeling. Tidak ada yang bisa mengenal isi You hatimu. never open your heart and you never share to anybody. Engkau nggak pernah curhat sama orang-orang lain tentang apa yang kau alami. But Lord say, I'm seeing everything. Tapi Tuhan berfirman, aku yang melihat segala sesuatunya. Korabaka Shantarike.
Kurabaka Shantari Kababaralari. Remember? Ingatlah, When Shadrach, Meshach, Abednego they thrown to the fire. pada saat Sadrah, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api, The Nebuchadnezzar increasing 7 times the heat. Raja Nebukadnezar kan memerintahkan api itu dipanaskan 7 kali lipat. But they thrown inside. The Nebuchadnezzar saw the 4th person inside the fire. Tapi pada waktu mereka dilemparkan ke dalam dapur api itu, Nebukadnezar bisa melihat ada pribadi keempat di antara mereka. They threw 3 person, but now Nebuchadnezzar saw the 4th person. Jadi yang dilemparkan itu kan 3 orang, tetapi kemudian dia melihat ada 4 pribadi di situ. Who is the 4th person? Siapakah pribadi yang keempat itu? Who is the 4th person? Siapa pribadi yang keempat itu? Lord said, my daughter, Anakku, kata Tuhan, that's the 4th person is in your life. pribadi yang keempat itu ada di dalam hidupmu. Amin. It's not only Shadrach, Meshach, Abednego, even in your life. Bukan hanya berlaku untuk Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahkan juga dalam hidup Anda, Bu. Lord say, I hug you and I take control. I never leave you alone. Tuhan mengatakan, aku memelukmu, aku tuh tidak pernah meninggalkan engkau tuh sendirian. Believe it. Percaya itu. In 60 days, Di dalam 60 hari ke depan, God going to open a door for you. Tuhan akan membukakan pintu bagi ibu. In 60 days. Di dalam 60 hari ke depan, Bu. Believe it. Percaya itu. You are not going to lacking. Ibu tidak akan kekurangan, You are going to see the solutions. dan ibu akan melihat adanya solusinya. Believe it. Amen. Percaya itu, amin. Hallelujah. Okay. So when Jesus start to teach them, and from there the blessing take place. Jadi Yesus itu mulai mengajari mereka, dan dari situlah muncul berkat-berkatnya. Okay. Okay. Turn with me, book of Acts chapter 19. Kisah, saudara. Kisah 19. Book of Acts chapter 19. Kisah 19. Yeah. 10 and 11. 10 dan 11. Baca, Pak. Yeah. Kisah 19, 10 dan 11. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Amen. Hallelujah. Verse 10 say that the people here, see all the Jews and Greek who live in the province of Asia heard the word of the law. Saudara, ayat 10 kan mengatakan bahwa semua penduduk Asia, mau itu baik Yahudi maupun Yunani, itu semua mendengarkan firman Tuhan. Amen. Hallelujah. See, everybody, even Yahudi atau yang orang Yunani, amin, mereka sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Di mana ada firman Tuhan, di situ ada pembebasan, di situ ada berkat, di situ ada kesembuhan. Kalau firman Tuhan nggak ada, jangan cari yang hal-hal yang lain. Tanpa firman Tuhan, kalau you dapat kesembuhan, itu kesembuhan untuk sementara, bukan untuk selamanya, not permanent. Karena kesembuhan bukan dari orang manusia atau siapa. Kesembuhan itu dari Tuhan waktu kita dengar firman Tuhan. Kalau kita nggak siap untuk mendengar Tuhan, jangan tunggu untuk berkat atau jangan tunggu untuk kesembuhan. Kita buang waktu. Berapa banyak kita yang cari Tuhan atau kita konsultasi untuk firman Tuhan. Ada beberapa Zoom ya,
di Indonesia juga, di Indonesia banyak Indonesia. Lagi saya pun lakukan juga begitu, karena ada yang advise saya. Dia bilang, Pastor, waktu sudah mulai khotbah 15 menit, akhirnya itu gate tutup, pintu tutup, orang lain nggak bisa masuk. Kenapa? Karena banyak orang, amin, untuk mereka duluan mereka nggak mau masuk, untuk puji-pujian mereka nggak mau, untuk firman Tuhan mereka nggak mau. Amin. Mereka sudah tahu, oke, jam-jam ini sudah mulai doa. Mereka langsung masuk dan mau doa, minta doa. Salah. Salah. Kalau kamu kasih waktu untuk firman Tuhan, kamu nggak usah minta. Yang kamu dengar firman Tuhan itu ada kuasa. Firman Tuhan itu bisa bawa satu kesembuhan total dalam kehidupan kamu. Kamu nggak usah tanya. Kamu nggak usah cari untuk kesembuhan. Kamu nggak usah cari untuk berkat. Cari firman Tuhan, itu cukup dalam kehidupan kamu. Itu yang bawa kesembuhan, itu yang bawa berkat. Kalau kamu nggak ada waktu untuk dengar firman Tuhan, jangan cari kesembuhan atau berkat. So kita harus kasih waktu untuk firman Tuhan. Karena itu ada teman-teman bilang sama saya, Pastor, nanti sudah mulai khotbah, nanti gate tolong tutup ya. Waktu kita khotbah, waktu kita puji-puji, kita lihat cuma beberapa orang. Cuma 80 atau 90. Wah, sudah mulai doa, wah, sudah 100 lebih loh. Diana lihat saya lihat Diana, capek. Karena begitu banyak orang masuk. Kapan? Waktu doa. So mereka mau minta doa, untuk mereka mau nubuatan itu saja. Amin. You have to be very careful. Hati-hati, saudara. Amin. That's why Bible say here. Makanya di sini Alkitab berkata, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, amin, penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. So waktu mereka siap mendengar firman Tuhan, baru ayat 11 bilang ya. Ayat 11 bilang, God did extraordinary miracles throughout Paul. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yes, extraordinary. Luar biasa, saudara. That's something where they never thought that can happen. Hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan akan terjadi. Extraordinary. Jadi luar biasa. It's not limited things. Jadi bukan hal-hal yang terbatas. So my dear brother and sister, Jadi the saudara-saudari, church were built in the word of God. That's the Gereja- church received that extraordinary things. jadi gereja yang dibangun di atas firman Tuhan, itulah gereja yang akan menerima hal-hal yang luar The biasa. family who build the word of God, that's the family received the extraordinary. Keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan, itulah keluarga yang menerima hal biasa. That's why just now we saw that Jesus speak many things. Makanya tadi kita sudah baca bahwa Yesus itu mengajarkan banyak hal. Many things. Banyak hal. We have to check ourselves. Dan kita mesti periksa diri. Even saudara. God speak to you right now, God speak to you many things. Bahkan sekarang ini Tuhan sedang menyampaikan banyak hal kepada kita. Amen. You have to realize. Dan kita mesti nyadar. Amen. Hallelujah. That's why Bible say when the people listen the word of God, that extraordinary happen. Makanya kita mengatakan pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, terjadilah mujizat-mujizat yang luar biasa. The same book of Acts chapter 10 verse 44. Kisah 10, saudara ya. Kisah 10 ayat 44. Yeah. Kisah 10 ayat 44. Baca, Pak. Yeah. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Amin.
Amen. Hallelujah. So when the Holy Spirit come on all who heard that message, while Peter was still speaking the word. Jadi saudara, Roh Kudus itu ya turun ke atas semua orang pada saat Petrus itu sedang memberitakan firman. Amin. Roh Kudus tunggu ya. See, the Holy Spirit waiting that as to listen the word of God. Jadi Roh Kudusnya ini nunggu sampai semua orang tuh dengerin firman Tuhan. Why? Kenapa? See, when you listen the word of God, the word can bring some stir in your spirit. So the word can change your life. The word can make you realize and make you repent. Jadi saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena kan firman Tuhan itu ya, kalau kita dengerin, itu bisa menggerakkan hati kita, saudara. Bisa membuat kita itu nyadar, bertobat, dan menyadarin apa kekurangan dalam diri kita. Amen. See, when Jesus went to Zacchaeus. Ketika Yesus berkunjung ke tempat Zakheus, Luke chapter 19 ya. Lukas 19, saudara. Buka ya, Pak. No need. And Jesus said to Zacchaeus, "Come down, Zacchaeus, I'm going to stay in your house." Kan Yesus berkata kepada Zakheus yang waktu itu di atas pohon, kan dikatakan, turun Zakheus, aku mau mampir ke rumah kamu. That's it. Hanya itu aja. Amin. Tuhan Yesus nggak bicara yang hal-hal yang lain lagi. Tuhan Yesus bilang, Zakheus turun, saya mau menginap di rumah kamu. Sudah itu aja. So Tuhan Yesus sama berjalan. So Zakheus ikut juga. Waktu dia dengar firman itu ya, waktu dia dengar apa yang Yesus bilang, wah itu ayat, itu perkataan dalam spirit Zakheus sudah mulai kacau balau. Amin. Sudah bikin dia sadar di mana dia, apa yang lakukan, kesalahan dia sudah muncul depan mata seperti satu video klip. Dia lihat apa yang dia telah lakukan. Semua hal-hal yang jahat dia lakukan, semua hal-hal yang tipu pada orang-orang, semua hal-hal yang dia ambil harta mereka. So itu semua sudah seperti video klip di mata dia. Dia nggak bisa jalan lagi. Dia nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dosa dia. So hatinya sudah kacau balau. Dia nggak bisa tenang. Dia bilang sama Tuhan Yesus, tunggu Tuhan. I have to repent. I have to confess. Aku harus bertobat. Aku harus ngaku. Itulah firman Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan. Kalau kita betul-betul dengar firman Tuhan, kalau kita we really obey to the word of God. Benar-benar taat pada firman Tuhan. We really listen the word of God. Benar-benar dengerin firman Tuhan. Definitely the changes will take place. Pasti saudara perubahan itu akan terjadi. The changes will take you to the another level. Dan perubahan-perubahan itulah yang nanti akan membawa Anda The ke level changes yang will make you to more mature. dan perubahan-perubahan itulah yang akan mendewasakan kita lebih lagi. The changes will take you to enter in the blessing and healing and etc. Dan perubahan-perubahan itulah yang akan membawa kita ini masuk ke dalam berkat, kesembuhan, dan yang lain-lain. Amin. Ketika Petrus sedang berbicara demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Roh Kudus turun. Karena ini waktunya. Roh Kudus tahu, ini waktunya. Ini waktunya saya harus masuk dalam kehidupan mereka. Saya harus kerja. So, Roh Kudus yang siapkan kita untuk See, the Holy Spirit preparing us for the next step. Jadi Kuduslah yang mempersiapkan diri kita ini untuk langkah yang berikutnya. My dear brother and sister, even Saudara-saudara. now, Bahkan sekarang ini, I believe the Holy Spirit is stirring your spirit. The Holy Spirit speak to you right now. Roh Kudus itu sedang menggetarkan roh Anda. Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Speak to you. Dia sedang To berbicara make pada you Anda. repent. Kita harus bertobat.
It speak about your character. Dia itu sedang berbicara kepada kita tentang This, tabiat atau thi- perangai now, kita. this is not the time to talk about others, talk or bad about others, to see other people weakness or whatever. Sekarang ini bukan lagi waktunya kita itu melihat kelemahan atau kekurangan diri orang lain, sudah enggak lagi waktunya itu. We cannot see the weakness of the pastor. We cannot see the weakness of the church. Nggak boleh lagi lah kita ngeliatin kelemahan pastor kita atau gereja kita. One coronavirus. Satu virus corona, That one coronavirus is already shaken the whole world. itu saja sudah menggoncangkan seluruh dunia. One coronavirus. Hanya satu coronavirus, saudara. One coronavirus is already closed to many churches. Satu coronavirus saja udah menutup banyak sekali gereja. The one coronavirus is already bringing shaken many people's Christian life. There are many Christian backsliders. Jadi saudara, satu aja coronavirus itu sudah banyak menyebabkan orang Kristen itu mundur, jadi murtad. Where is the word of God? Where is your foundation? Check yourself. Di mana firman Tuhan, saudara? Di manakah fondasi Anda? Keep first priority for the word of God, and God give first priority for yourself. Saudara, berikan prioritas utama kepada firman Tuhan dulu, dan nanti Tuhan pun akan memprioritaskan Anda sebagai yang utama. Amen. That's why Bible says when Peter preached, when Peter speaking this word, the Holy Spirit come on all who heard that message. Makanya dikatakan di sini ketika Petrus sedang berkata tentang firman Tuhan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkannya. Holy Spirit take control. Roh Kuduslah yang mengambil Holy alih Spirit take kendali. control. Roh Kuduslah yang memegang This is kendali. the season where the work of the Holy Spirit. Ini adalah musim di mana Roh Kudus itu yang berkarya. The Holy Spirit is not work is alone. Roh Kudus itu tidak bekerja sendiri, saudara. The Holy Spirit always work together with the word of God. Karena Roh Kudus itu selalu bekerja sama dengan firman Tuhan. Amen. Amin. That's very Amen. important. Yeah, we have to realize that. Ini loh yang penting sekali, saudara. Whatever you heard the word or whatever, sometimes you say, oh, the Holy Spirit talk to me. Check. Is it the Holy Spirit talk with the word of God or connect with the word of God? Yes, that's Holy Spirit. Ya, saudara, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan dan kemudian Anda merasakan Roh Kudus mengatakan sepakat dengan firman Tuhan, itulah Roh Kudus. If there's a spirit where the word is not connect with the word of God, Saudara, it kalau means ada that's roh not ya, Holy Spirit. kalau ada roh yang tidak connect dengan firman Tuhan, berarti itu bukan Roh Kudus. You know that what kind of spirit is that? Kita tahulah ya, roh apa itu. Amen. You cannot say, oh, Holy Spirit talk to me to change the church, to go to another church. No. Sorry. Roh Kudus nggak mungkin ngomong sama kita, ini loh gerejanya mesti diubah, atau aku aja yang pindah ke gereja lain. Kan nggak kayak gitu. Oh, Roh the Kudus Holy ngomong. Spirit, Holy Spirit told me, oh, no need to pray. You no need to read the word of God. You already blessed. You already blah 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 blah. No. Saudara, Wrong nggak doctrine. mungkin dong. Roh Kudus mengatakan, kamu nggak perlu berdoa, nggak perlu membaca firman Tuhan. Sudah ada, kamu udah pasti diberkatin kan? Nggak Amen. mungkin kan? Bible says when Peter preached, the Holy Spirit worked together. Kita mengatakan pada saat Petrus itu berbicara, maka Roh Kudus bekerja sama dengan If your pemberitaan. foundation the word of God, then the Holy Spirit can work in your life. It can build your life. Jadi saudara, kalau fondasi kita adalah firman Tuhan, maka Roh Kudus bekerja sama dalam hidup kita. Listen the word of God. Read the word of God. Dengerin saudara firman Tuhan itu. Give first priority for the word of God. Berikan prioritas utama kepada firman Tuhan. No word of God, no solution. Kalau tidak ada firman Tuhan juga nggak ada solusinya. No word of God, no blessing, no healing, no restoration. Kalau nggak ada firman Tuhan juga nggak ada berkat, nggak ada kesembuhan, nggak ada pemulihan. No word of God, it means no heaven.
Saudara, tanpa firman Tuhan tidak ada surga. Away. You want to go to heaven? Yes, word of God is very important. Anda mau ke surga? Penting sekali adalah firman Tuhan. Away. Hallelujah. Amin. So Amen. keep constant to the word of God. Give time to the word of God. Jadi saudara, fokuslah kepada firman Tuhan. Konsen itu pada firman Tuhan, saudara. And God will do the best in your life. Dan Tuhanlah nanti akan melakukan yang the best dalam hidup Anda. I feel in my spirit. Saya rasa dalam roh saya, Today the Lord speak to many people. hari ini Tuhan itu berbicara kepada banyak pribadi yang hadir. Everybody just close your eyes. Sekarang mari kita semua tutup mata, saudara. Don't open your eyes. Jangan kita buka mata. I believe now God, the Holy Spirit speak to you. Saya percaya sekarang ini Roh Kudus sedang berbicara kepada The kita. moment when we are sharing the word of God. Pada saat kita sharing firman Tuhan, So the Holy Spirit take the word and goes in and stir your spirit and make you more understand clearly and make you repent. jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan serius, firman Tuhan itulah yang akan dibawa oleh Roh Kudus ke dalam diri kita, sehingga kita bisa memahaminya dengan lebih jelas, kita kemudian bertobat dan kita berubah. He speak to you right now. Sedang berbicara Just kepada close your kita eyes. sekarang ini. Say to God, yes, Lord. Tutup mata, saudara, dan katakan pada Tuhan, yes Tuhan. Now you're not gathered in the church, you are gathered in your home. Sekarang kan kita nggak ngumpul di gereja, saudara. Kita masing-masing ada di rumah kita sendiri-sendiri. So now the presence of God is in your home. Jadi sekarang ini hadirat Tuhan ada di dalam rumah tangga Anda. So now God never talk about the church, God talk about yourself, about your family. Jadi sekarang ini Tuhan tidak berbicara tentang gereja, saudara, tetapi tentang pribadi Anda, tentang keluarga Anda. So God never talk about other people, God talk about you and your family. Jadi Tuhan tidak berbicara tentang orang lain, saudara, tetapi tentang Anda dan keluarga Anda. I believe God speak to many people to change, to repent right now. Saya percaya Tuhan itu sedang berbicara kepada banyak orang untuk berubah, untuk bertobat pada saat ini. Yes, you are Christian. Yes, you are pray. Yes, you're doing everything. But there are many, the old thing, old nature, all kind of thing still is taking place in your life. Memang Anda itu orang Kristen, Anda ke gereja, Anda berdoa, Anda membaca firman Tuhan, tapi tabiat atau perangai Anda yang lama, manusia lama Anda itu masih tetap ada. Now God wanted to change. Sekarang Tuhan mau Anda tuh berubah. My dear brother and sister, Saudara-saudari, even in your house or whatever, bahkan dalam rumah tangga Anda atau dimanapun, you can kneel down right now. Anda bisa berlutut I sekarang believe ini. God doing something right now. Tuhan, saya rasa melakukan sesuatu pada saat ini, saudara. Yes, you can kneel down and say to God, Lord, I repent. Dan Anda bisa berlutut dan berkata, Tuhan, aku bertobat, Tuhan. Like when Peter preached, the people receive the Holy Spirit. Sama seperti waktu Petrus memberitakan firman, maka banyak orang menerima Roh Kudus. Just kneel down the presence of God and say to God, Lord, I surrender my family. I surrender me to in your hand. Silakan berlutut di hadapan hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan, aku serahkan diriku, aku serahkan keluargaku ke dalam tangan-Mu. Fill me, Lord. Penuhi aku, Tuhan. Fill me, Lord. Penuhi aku, Tuhan. Fill my family. Penuhi keluargaku. Lord, not the devil, take control in my family, bring suppression. Bukan iblis yang memerintah atau memegang kendali dalam keluargaku dan membawa pemisahan. Lord, until now I thought this is my ministry, this is me, this is mine. Selama ini Tuhan, aku merasa bahwa inilah pelayananku, ini milikku, ini kepunyaanku. Always, Lord, I'm seeing other people weakness, but in me there's a many weakness I never realized. Forgive me, Lord, I repent. Bahkan Tuhan, aku selalu melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, Tuhan. Padahal aku tidak melihat kekurangan dan kelemahanku diriku sendiri. Aku bertobat, Tuhan, aku minta ampun. Lord, I confess that what I did.
Tuhan, aku mengaku segala kesalahan dan dosaku. Take me, Lord. Thank you Tuhan. Change me, Lord. Ubahkan aku Tuhan. Change me, Lord. Ubahkan aku Tuhan. Holy Spirit, change me. Aku ubahkan aku. Let me foundation in your word. Biarlah fondasiku ada di dalam firman Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you Yesus. Kurabaka Shantari. Kurabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Kurabaka Shantari Kababaralari Kababaralari. Kurabaka Shantari Kababarabaralari Kababarabaralari Kababaralari. Dunia nabaka Shantari Kababarabaralari Kababarabaralari Kababaralari. Kurabaka Shantarike. Lord, I surrender them in your hand right now. Mereka ke dalammu sekarang ini. Lord, I don't know the people in the Zoom right now, what they concentrate, what in their mind. Saudara, Tuhan, aku tidak tahu saudara-saudaraku yang ikut Zoom kali ini, apa yang ada di dalam benak pikiran mereka. But Lord, you know that what's happening in their life. Tapi Tuhan, Engkau tahu juga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. I believe, Lord, you want to build them. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau itu ingin membangun diri You want to kami bless semua. them. Dan Engkau ingin memberkati kami semua. That's why you want to change their foundations right now. Itu sebabnya Engkau ingin mengubahkan fondasi kami sekarang. So I pray your mighty hand upon them right now. Jadi aku mendoakan tangan-Mu yang dahsyat itu Holy ada atas Spirit, you mereka. take control. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih kendalinya. Speak to them, teach them Ajari mereka, berbicaralah kepada mereka. where to change. Biarlah terjadi perubahan. Lord, you teach them and guide them. Dan Engkau Tuhan yang mengajar dan menuntun. Kurabaka Shantarike. Pasunander. Kurabaka Shantari Kababaralarike. Kurabaka Shantari Kababaralari Kababaralarike. Lord, say, my children, no fear. Anak-anakku, jangan takut. No fear. Jangan takut. Because God say, my children, even though there's a challenging, but Lord say, I am your God who are conqueror. Sekalipun banyak sekali tantangan, tetapi Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allahmu yang mengalahkan, menaklukkan semuanya. So Lord say, I make you more than conqueror. Jadi Tuhan berfirman, aku menjadikan engkau lebih daripada pemenang, lebih Lord daripada say, my penakluk. children, you are in the race, but Lord say, you are get a victory in the race. You're not losing, my children. Memang kalian berada di dalam pertandingan, anak-anakku, tetapi kalian akan menerima kemenangan. Kalian tidak akan kalah. But you have to be in the race. Tapi kalian harus berada di dalam pertandingan. But you're not losing. Tapi engkau tidak akan kalah. You're not leave that race. Engkau tidak akan meninggalkan pertandingan itu. And I make sure you finish the race. Aku akan memastikan bahwa kalian menyelesaikan You're pertandingan more itu. than conqueror. Karena kalian lebih dari You're pemenang. more than conqueror. Kalian lebih dari penakluk. The name of Jesus. Di dalam nama You Yesus. already saw my leading. You already saw my miracles. Engkau sudah menyaksikan tuntunanku dan juga mujizat-mujizatku. Still, I'm doing that miracles. Aku masih tetap mengerjakan mujizat-mujizat itu. Stand on my word. Berdirilah di atas firmanku. My word never come back with empty. Karena firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. So whatever I promise to you, Lord said, that will fulfill. Jadi apapun yang sudah kujanjikan pada kalian, itu akan terpenuhi. Trust me. Percayalah padaku. Lord say, my daughter, Putriku, where is your focus? di manakah fokusmu Where sekarang? is your trust? Di manakah kepercayaanmu sekarang? Lord saying, you don't trust that the things where is easily can destroy. Jangan mempercayakan hal-hal yang gampang sekali rontok. Lord saying, put your trust
to me that way I'm stand with you forever. Taruhlah percayamu kepadaku karena aku itu berdiri bersama denganmu untuk selama-lamanya. Lord say, I'm not like a stone. I'm not like a wood. Lord say, I am a creator. Aku ini bukan batu atau kayu. Aku ini pencipta, kata Tuhan. I'm create everything. Akulah yang menciptakan segala sesuatunya. So Lord say, stand together in my presence. Jadi Tuhan berfirman, berdirilah bersama-sama di hadiratku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now. Sekarang Pray ini. for the blessing. I pray authority and power take place right now. Berkat dan otoritas dan kuasa itu boleh turun. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender each of them in your hand. Tuhan, aku serahkan setiap daripada mereka ke dalam tangan-Mu. I pray for your authority and power take place in the life. Aku mendoakan otoritas dan kuasa-Mu itu terjadi dalam hidup mereka. Lord, as they repent, as you change, as they focus on you, I pray for the special anointing upon them. Pada saat kami semua itu bertobat, berfokus pada Engkau dan bertobat, maka Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu itu atas kami semua. Amen. 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 Hallelujah. Okay, my dear brothers and sisters, I'm going to hand over to Ibu Maria. If the announcement or whatever, finish everything, then I'm going to pray for you. Amen. Ya, jadi pengumuman oke ya, setelah itu baru doain. Thank you, Pastor. Untuk firman-Nya, terima kasih. Thank you, Bu. God bless you, Bu. God bless you too, Pak. Pastor. Pengumuman GAB Rehoboth sepekan ke depan. Ibadah Zoom doa malam hari Rabu tanggal 15 September pukul 19.30 malam dilayani oleh Pendeta David Basuki. Ibadah Zoom hari Minggu pukul tanggal 19 September pukul 12 seperti hari ini dilayani oleh Pendeta Guana Tanjung. Khusus ibadah doa malam hari Rabu tanggal 22 September diganti hari Selasa tanggal 21 September pukul 18.30 setengah 7 malam. Selasa tanggal 21 September 18.30 dilayani oleh Pastor Samsom Dabas. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagimu segalanya mungkin. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat dan hebat. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan Ya, firman Tuhan sudah diberitakan pada siang hari ini dan kita sampai di penghujung acara, di penghujung ibadah. Terima kasih, mari kita satukan, terima kasih untuk Pak Daniel dan mari kita satukan hati kita untuk tutup doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini, di mana Tuhan mengingatkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai pelita daripada setiap langkah kami. Berkati setiap kami ya Bapa, berikan mereka satu dorongan, satu keinginan untuk selalu membaca firman Tuhan, dan untuk melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami juga bersyukur Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pastor Daniel Raj. Kami berdoa untuk Pastor Daniel Raj, kiranya Tuhan memberkati hidupnya selalu. Tuhan tambahkan berkat perlindungan kasih karunia di dalam kehidupannya beserta segenap keluarga sampai ke anak cucunya. Dan juga dengan pelayanannya. Tuhan buat selalu berhasil dan selalu maju. Tuhan berikan pewahyuan-pewahyuan senantiasa untuk selalu menuntun umatnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami untuk Pastor Daniel Raj. Selanjutnya kami berdoa juga untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang pada siang hari ini belum hadir pada ibadah Zoom ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami. Demikian juga untuk seluruh jemaat Zoom yang sering mengikuti ibadah Gereja Allah Baik Rehoboth. Kami juga berdoa untuk mereka dimanapun mereka berada saat ini. Engkau selalu ada bersama mereka dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Bapa, kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan kami angkat tangan kami, tanda kami berserah di dalam kehidupan ini, berserah kepadamu ya Bapa, menurut kehendak-Mu, dan biarkan rancangan-Mu terjadi dalam setiap kami, hidup setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini, sehingga kami saat ini pun menghadiri ibadah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami percaya Tuhan perlindungan kesehatan tidak hanya sampai hari ini, tapi sampai selanjutnya. Karena Engkaulah Bapa kami, Engkaulah yang terbaik, Engkau Allah kami yang kami sembah sepanjang masa. Berkati setiap mereka yang hadir ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus pada siang hari ini, Bapa di surga menurunkan berkat-Nya yang luar biasa untuk setiap tangan yang terangkat,
yang hadir pada ibadah Zoom pada siang hari ini. Berkat perlindungan, kasih karunia, sukacita, dan kesehatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Mari Bapak Ibu yang sudah terima firman, terima berkat dari Bapa di surga, mari sama-sama ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir.